Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari tentang IPA atau Science Class. Oke. Kali ini kita akan membahas mengenai IPA kelas 8, yaitu bab 1 pengenalan sel. Lebih tepatnya mengenai review bab 1 buku paket halaman 22. Oke, langsung saja. Nomor 1, sebutkan bunyi teori sel. Sel merupakan unit atau bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Pertanyaan kedua, sebutkan fungsi dari bagian-bagian mikroskop di bawah ini. A. Lensa objektif. Fungsinya untuk memperbesar objek. Penjepit. Fungsinya untuk menjepit preparat. Yang C. Lensa okuler. Berfungsi untuk memperbesar penampakan objek. Yang ke D, lampu. Lampu berfungsi sebagai sumber cahaya. E, lengan. Bagian yang dipegang untuk memindahkan mikroskop. Nomor 3, salinlah tabel di bawah ini dan hitunglah nilai yang hilang. Ini langsung tabel yang lengkap saja ya. Intinya, perbesaran total itu ialah hasil kali dari perbesaran lensa okuler dan perbesaran lensa objektif. Sebagai contoh, yang pertama, perbesaran lensa okuler 10 kali, sedangkan perbesaran lensa objektif 40 kali. Jadi 10 kali 40 hasilnya 400. Begitu juga yang lainnya, seperti ini, 5 kali 20 hasilnya 100. 3 kali 100 hasilnya 300. 30 kali 20 hasilnya 600. Dan terakhir 20 dikali 20 hasilnya 400. Nomor 4, identifikasikanlah bagian-bagian dari mikroskop ini. Untuk A, itu merupakan meja objek, yaitu meja untuk meletakkan sebuah objek. Yang B, penjepit untuk menjepit preparat. Lensa okuler. Nah, lensa okuler merupakan lensa mikroskop yang dekat dengan mata. Lensa objektif merupakan lensa mikroskop yang dekat dengan objek. Dan terakhir, lampu atau sumber cahaya. Nomor 5, sebutkan 3 bagian dari sel tumbuhan yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Ada dinding sel, vakuola, dan kloroplas. Nomor 6, apakah fungsi dari bagian-bagian sel berikut ini? Sel membran atau membran sel berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Inti sel atau nukleus berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Nah, inti sel itu bisa dikatakan sebagai otaknya sel. Yang ketiga, mitokondria berfungsi untuk menghasilkan energi melalui proses respirasi sel, atau juga bisa disebut sebagai paru-parunya sel. Vakuola, tempat untuk menyimpan air, makanan, dan sisa-sisa metabolisme. 7. Identifikasi bagian dan fungsi dari sel-sel berdasarkan petunjuk berikut ini. Berbentuk cair, tempat bagian-bagian sel berada, itu merupakan sitoplasma atau cairan sel. Yang kedua, bertindak seperti otak manusia. Nah, ini yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu merupakan inti sel atau nukleus. Yang ketiga, tempat menyimpan air dan makanan di dalam sel, vakuola. Nomor 8, sebutkan nama ilmiah dari organisme bersel 1. Nama ilmiah dari organisme bersel 1 itu disebut juga sebagai uniseluler. Sedangkan jika organisme bersel banyak disebut multiseluler. Nomor 9, sebutkan contoh organisme bersel 1. Contoh dari organisme bersel 1 itu seperti amoeba, euglena, paramecium,
dan Chlamydomonas. Nomor 10. Apakah yang dimaksud dengan jaringan? Jaringan merupakan sel-sel yang memiliki karakter dan fungsi yang sama, saling bekerja sama. 11. Tentukan spesialisasi sel berdasarkan ciri-ciri berikut. A. Memiliki sel penjaga yang bisa menutup dan membuka, berfungsi untuk mengambil karbon dioksida dan oksigen. Nah, itu merupakan stomata. Yang nomor B, memiliki banyak nukleus dan mitokondria yang menunjang fungsinya untuk bergerak. Jawabannya adalah sel otot. Yang C, tidak memiliki nukleus agar dapat mengikat oksigen lebih banyak. Jawabannya adalah sel darah merah. Nomor 12. Bandingkan dengan cara mengurutkan dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Organ, sistem organ, sel, jaringan, organisme. Nah, urutan dari yang kecil yang terbesar ialah pertama sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, dan terakhir organisme. Nomor 13. Sel terdiri dari organel. Begitu juga dengan sistem tubuh manusia yang terdiri dari organ. Bandingkanlah organel yang terdapat di dalam sel dengan organ yang ada dalam tubuh manusia dengan cara membuat daftar persamaan dan perbedaannya. Ini. Yang pertama, pada sel adalah nukleus, sedangkan pada manusia adalah otak. Persamaannya sama-sama untuk mengatur aktivitas ya. Kalau nukleus untuk mengatur aktivitas sel, kalau otak untuk mengatur aktivitas seluruh tubuh. Perbedaannya jauh lebih kompleks dibandingkan nukleus. Kemudian membran sel dan kulit. Persamaannya merupakan batas-batas luar tubuh manusia dan batas luar sel. Perbedaannya lebih kompleks dibandingkan membran sel. Kemudian antara sitoplasma dan sel darah merah. Persamaannya sama-sama tempat terjadinya reaksi kimia dalam tubuh. Perbedaannya, sel darah merah juga bertugas mengantarkan oksigen dari sari-sari makanan ke seluruh anggota tubuh. 14. Terdapat kelebihan dan kekurangan ketika suatu sel mengalami spesialisasi dalam menjalankan fungsinya. A. Buatlah daftar kelebihan dan kekurangan ketika suatu sel mengalami spesialisasi. Ini kelebihan, lebih fokus dalam menjalankan fungsinya. Kekurangannya, sel yang satu bergantung dengan sel yang lainnya. Sehingga jika satu sel mengalami kegagalan, maka sistem akan kacau. Kemudian, kelebihan, lebih efisien dalam penggunaan energi. Kekurangannya, membutuhkan lebih banyak nutrisi untuk tiap selnya. Kelebihan, meningkatkan keberagaman makhluk hidup. Kekurangannya, regenerasi sel sangat terbatas. B. Buatlah daftar kelebihan dan kekurangan organisme satu sel yang melakukan seluruh fungsi tubuhnya. Kelebihannya, lebih cepat bereproduksi. Kekurangan, umur organisme lebih singkat. Kelebihan, tidak membutuhkan banyak nutrisi. Kekurangannya, tidak bisa bertambah besar seperti organisme multiseluler. Kemudian kelebihan, karena ukurannya yang kecil, energi yang dibutuhkan tidak banyak. Kekurangannya, satu sel menjalankan semua fungsi kehidupan. Evaluasilah apakah dengan hanya memiliki satu sel lebih baik dibandingkan memiliki banyak sel yang terspesialisasi. Jika memilih jawaban satu sel tidak lebih baik dibandingkan dengan multisel, memiliki hanya satu sel berarti tidak efisien dalam menjalankan tugas dan berumur lebih pendek, serta tidak memiliki keragaman.
Jika memilih jawaban satu sel lebih baik dibandingkan dengan multisel, reproduksi sel lebih cepat dan tidak membutuhkan banyak nutrisi. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel Juragan Science. Terima kasih.